Shalom, salam sadis, salam kecewa, salam ngeyel, salam meleset. Aduh, perkiraan meleset ya. Semalam perkiraan dia udah harus cut rate, ternyata masih ngeyel. Mbak Jerome-nya belum mau cut rate ya. Buat kita kecewa aja. Ya kan, kirain dia kalau dia cut rate bisa ada pembalikan arah. Tapi ya anyway, ya sabar lagi lah ya kan. Nanti kita bahas. Tapi ya paling tidak kemarin buangan dia dapat barang murah juga lah ya, untuk di haul sementara. Ini saya buat video market cap drop 2,7% di 2 triliun, 16 billion. Tapi volume naik, volume masih tetap naik 17,6, udah di 106 billion, ya berarti orang serok barang ya. Dominance juga untung turun ya, makanya BTC buang semalam. Akhirnya dia ada begitu, kemarin sempet drop, altcoin juga lumayan, terus untung cepet juga beberapa coin yang recovery begitu BTC dominance turun juga ya. Ada beberapa, terutama ini anti badai XRP ya, sempet udah pas kemarin ketekan ke 48 sen kalau nggak salah ya. Terus mantul pagi-pagi saya bangun loh udah 51 sen lagi ya kan. Habar juga semalam sempet drop ke 9 sen, 2 sekian. Akhirnya bangun pagi tadi sempet juga dia ke 10 sen lagi ya. Tapi ini balik 9 berapa sen lagi dia. Tadi dia daily-nya nutup di 583, ini habis nutup terus market ya drop balik ya. Fear and Greed udah cocok, ini setelannya seharusnya harapan kita kemarin itu udah buangan terakhir ya. Sell on May-nya kemarin aja pas di Labor Day harapan kita gitu ya. Ini Fear and Greed juga udah di netral 47%, udah bagus sekali ya. Biar ini tunggu dia waktu recovery lah ya. Pelan-pelan kita lihat nanti. Yang penting semalamnya dapat barang-barang murah juga ya, lumayan untuk di haul kan. Ini saya buat video posisi sekarang BTC di 57.478, drop 4,5% ya dalam 24 jam. Ethereum di 2.928, drop 2,5% dalam 24 jam ya. BNB juga 5% lah kita bilang ya. Sekarang di 548. Tapi Solana balik dia ke 130-an, semalam sempat 120 something ya. Ini dia hijau balik 3,2%. XRP juga balik ke 51 sen ya. Ya mudah-mudahan yang lain yang agak terdiskon altcoin, yang penting dominance-nya jangan udah BTC turun dia menguat pula kemarin ya kan. Nah begitu di setel turun baru dia agak nggak terlalu ketekan, ada yang balik recovery kan. Nah itu harapan kita. Tapi ya masih kecewa lah dengan si Jerome Powell. Mau sampai kapan dia? Udah hancur begitu, mau dia hold sampai kapan? Ya kan, apa masih kurang hancur? Ekonomi Amerika apa mungkin George Soros telepon dia kali ya. Lu jangan cut dulu ya, belum cukup. Nanti gua kasih kode baru cut. Kayaknya belum cukup hancur. Matilah ya kan, udah hancur lah. Ya nanti kita bahas, kita lihat ke event ya. Dolar melemah sedikit semalamnya. Yen kembali ini tadi pagi akhirnya ada yang intervensi lagi ya, drop balik ke 155 ya. Padahal udah dari 160 ke 154 cepet mantul balik 155, 56, kemarin 157 sampai 158. Akhirnya diintervensi lagi tadi pagi udah di 155 lagi ya. Ini di Cina masih
holiday mereka, Labor Day ini sampai di weekend ini. Di Jepang juga besok udah masuk Golden Week lagi gitu. Makanya market juga, kalau kita lihat this week event, padahal semalam data juga nggak bagus gitu. Tapi ya sebelum Jerome Powell speak, market udah duluan buang, udah duluan diskon ya. Jadi sebenarnya event semalam rilis data udah nggak ngaruh sama market kripto. Ya dolar ngaruh ya, dolar ininya. Untuk kripto semalam sebelum data-data keluar belum udah mulai diskon. Apalagi jangankan Jerome Powell speak, sebelum Jerome Powell speak, sebelum data-data keluar, market udah duluan buang mereka ya. Kalau kita lihat kemarin Wednesday, ya banyak yang raport merah dia, ya. Jadi dia ISM Manufacturing PMI-nya juga merah. Memang kalau yang S&P Global US Manufacturing hijau tipis, yang forecast diperkirakan 49,9, dia 50 ya. Jadi nggak tahu. Tapi justru dia ISM Manufacturing PMI-nya lumayan diperkirakan. Sebelumnya 50,3, dia perkirakan drop sedikit 52, justru lebih drop 49,2. Tapi ISM Manufacturing Price-nya hijau, agak lumayan untuk manufacturing. Nah, yang buat ini drop sebenarnya semalam itu dolar melemah itu JOL ya, job opening. Jadi tidak ada pembukaan lapangan kerja, minus. Ini jelek, minus lumayan tebal juga dia. Dia punya job opening. Ya, terus crude oilnya juga rapor merah ya. Itu yang buat dolar melemah semalam. Ya. Nah, untuk si Fed unchanged katanya. Nah, kalau yang saya tangkap semalam sebenarnya setelah tadi pagi bangun saya cek dulu apa yang dia ngomong ya. Sebenarnya tadi malam si Jerome Powell dia nggak hawkish, boleh dikatakan 60% dia dovish gitu. Ya. Makanya market nggak terlalu gimana. Cuma poinnya kalau saya baca dari penyampaian dia, mungkin ya pelaku pasar akan lihat ke depan inflasi 2 minggu ke depan, kalau nggak salah data CPI tanggal 15 bulan ini keluar. Ya, karena dia masih singgung, yang dia perhatikan inflasi ya masih tinggi. Tapi dari dia ngomong itu, saya ngelihat dia ada 3 opsi gitu. Ya. Nah, tadi ada yang tanya, kok tolong bahas ini. Tadi saya lihat di komen, tolong bahas gimana yang sisi ini Jerome Powell bahas semalam kan, kabarnya ada yang ini, nggak tahu dia lihat YouTube mana, kabarnya Jerome Powell akan naikkan rate lagi. Saya berkali-kali bilang di video, untuk naikkan rate nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini aja bertahan begitu udah pada collapse ya. Itu udah pada collapse. Bank-bank udah berapa bank yang collapse ya. Perusahaan udah ini, semua udah mulai rakpol ya. Costco ya, earning semua drop. Kalau lihat data earning perusahaan-perusahaan banyak udah rakpol, dan mereka juga udah nggak ke Fed window shopping untuk ambil pinjaman, udah nggak kuat juga ya. Jadi yang bangkrut gitu. Jadi untuk naikkan rate lagi nggak mungkin. Justru dari dia ngomong semalam itu, saya tangkap itu dia ada 3 opsi dalam dia punya perkiraan. Dia biarkan itu rate agak longer ya. Biarkan rate di posisi ini agak longer dulu, itu salah satu opsinya. Opsi kedua, dia buat satu patokan, inflasi udah naik. Ya seperti yang saya bilang, saya ada dengar kabar-kabar, mungkin mereka mau biarkan di kisaran 4, inflasinya 4% sampai 4,5% ya. Saya dapat kabar begitu, tapi belum dilaksanakan mungkin. Makanya kali ini perkiraan saya udah di Mei ini dia akan cut gitu ya, dengan berbagai informasi dapat, ternyata masih belum. Apa yang dipertimbangkan kita nggak tahu, ekonominya udah ini ya,
melesat lah, perkiraan saya melesat, ya kan, akhirnya semalam gua gol juga kena tendang. Padahal gua pikir kan, semalam saya udah nunggu tuh kan, kalau dia hijau lumayan saya baru masuk, saya ambil posisi sell. Karena saya yakin semalam itu bisa cut gitu ya, dengan kondisi sekarang ya, bank udah makin ambruk, perusahaan-perusahaan besar kayak Costco, Walmart udah pada goyang, saham mereka udah anjlok ya, udah parah gitu. Dan terakhir JP Morgan-nya sendiri udah teriak. JP Morgan bagian dari Fed ya, Goldman Sachs, JP Morgan. Nah, JP Morgan sendiri kemarin itu berita akhirnya dia kena juga sama Rusia ya. Rusia pengadilan putuskan dibekukan aset dia yang di Rusia. Jadi balas dendam, Amerika bekukan aset-aset Rusia, sanksi. Nah, Rusia bekukan aset-aset Amerika yang mereka sita, salah satunya yang bank-bank yang ada di sana dengan aset-asetnya si JP Morgan lebih kurang 440 juta US dollar. Gua rasa panas hati pantatnya itu ya, udah rugi, dia udah teriak-teriak, ini kena sita lagi asetnya yang di Rusia kan, dibekukan dan disita sama pemerintah Rusia. Jadi makanya banyak hal kita lihat ini kondisi sampai kapan ya kan, seharusnya dia udah ini, tapi apa yang di ini Gedung Putih juga udah dorong dia gitu ya kan. Gua rasa dia nggak denger si Biden lagi, dia denger si George Soros, karena ini one New World Order ya, memang ya perintah mereka harus hancurkan USA, kekuatan dolarisasi udah harus di ini ya, BRIC juga udah makin tekan ya kan. Jadi ya lihatlah, saya pikir kali ini dia udah cut, dia harus ini support Biden, tapi kelihatan dia udah nggak denger Biden gitu ya. Makanya apa yang terjadi di belakang kita lihat nanti gimana. Yang jelas itu opsi keduanya ya, dari pembicaraannya kemungkinan mereka akan lakukan cut dan coba nahan inflasi di kisaran, dia nggak ngomong poinnya berapa, tapi saya ada dapat kabar 2 minggu lalu sebenarnya ada pikiran opsi mereka kalau cut, mereka akan perkirakan di 4-4,5% gitu ya. Itu yang dapat saya kabarnya gitu. Nah itu termasuk, dia nggak ngomong, tapi semalam dari dia ngomong itu ada yang perkiraan dia posisi gitu. Dan satu lagi, andai kata terpaksa harus cut, ya. Jadi dia tidak ada ngomong untuk naikkan rate lagi, ya. Jadi kalau tadi ada yang tanya, bilang ada YouTube akan itu, dia perkirakan, tapi Jerome sama sekali nggak ada bahas ke sana. Kemungkinan kami kalau dengan kondisi inflasi yang tinggi, kami mungkin akan menaikkan, nggak ada begitu. Ya, jadi nggak ada lagi. Kondisi ini aja udah teriak-teriak dengan nggak dinaik, dengan di stay aja posisi Fed fund rate-nya begitu, itu udah mencekik semua, udah pada ini, bang, udah yang bangkrut udah bangkrut. Kemarin saya bilang udah pasang infus, ini bukan infus lagi, udah KO, ya kan, udah berapa bank KO gitu. Nah, jadi dia ngeyel gitu, masih mau sehancur gimana dibuat ekonomi Amerika, ya kita lihat gitu. Atau mungkin di June nanti akhirnya dia cut, bisa saja. Karena ada clue-clue semalam dia itu, maka saya bilang, kenapa saya bilang 60 dovish, 40% perkiraan saya yang dibahas hawkish, 60 lebih mencondong dovish. Nah itu, opsi-opsi dia itu kelihatan dia dovish. Nah, cuma yang hawkishnya yaitu inflasi, ya kan, dia bahas masih di kesana dengan perkiraan stay long itu gitu ya, rate-nya. Jadi di situ posisi yang kita lihat agak hawkish, tapi overall yang dia bahas dia lebih calm, terus lebih dovish gitu ya. Itu yang saya lihat. Maka dengan yang dia bahas gitu, saya lihat pelaku pasar pasti akan lihat 2 minggu ke depan data CPI dengan penyampaian dia semalam perihal inflasi. Jadi mereka pelaku pasar masih akan pantau, ya pasti mereka berharap CPI bisa lebih dibawa dari bulan kemarin
Itu harapan mereka. Andai kata CPI tanggal 15 nanti bisa agak dibawa ya dari atau nggak ada kenaikan aja, saya rasa market lebih positif ya. Dari bulan lalu perkiraan misalnya CPI-nya bulan kemarin kan naik dia melonjak ya. Nah, andai kata bulan ini untuk data Aprilnya bila dia nggak ngelonjak aja, saya rasa apalagi kalau ada penurunan dikit, itu market mungkin akan hijau semarak lagi ya. Jadi ya kita lihatlah 2 minggu ke depan santai, nggak usah stres ya market untuk Mei ini. Saya yakin jangan terlalu takut dengan sell on May and walk away. Kondisi sekarang beda sekali. Saya ngerasa buangan semalam kayaknya udah cukup gitu ya, karena sell on May apa yang mau di sell lagi. Dulu ya masih santai, perusahaan-perusahaan besar, hold banyak sahamnya, hold banyak kriptonya ya kan, ya saatnya sell. Ini banyak yang udah bangkrut, nggak ada dana gitu. Jadi udah pada sell sebelumnya yang yang udah nggak ada aset lagi, nggak ada saham lagi, mau di sell apa gitu ya. Jadi saya rasa tahun ini untuk sell on May-nya nggak, kalau ada pun mungkin semalam itu pas Labor Day ya, mungkin udah di situ harapan kita. Udah jebol dia dari 59.000 ya. Kita pikir sebelum berapa kali di ini nggak jebol kan, akhirnya semalam jebol sampai ke 56.400 atau 56.500, lebih kurang di situ ya. Nah, akhirnya nutup mantul balik ke 583 ya. Jadi kita lihatlah kondisinya. Tapi overall jangan takut ya. Ada yang komen gimana crypto scam ini itu, ya bodoh lah ya. Kalau saya sih nggak pusingin yang gitu-gitu, udah serok, saya tunggu pembalikan arah saja ya kan. Kalau yang denger crypto itu dari udah 10 tahun kalau nggak salah saya denger gitu, 9-10 tahun denger gitu ya. BTC dulu, BTC yang awal banyak diserang kan apa. Jadi ya santai aja lah. Hari ini data gembel ya. Nah, data gembel gimana ininya? Hari ini nggak saya trade emas, kayaknya lagi nggak bagus saya. Perkiraan meleset, semalam gold kena tendang lagi. Ya, padahal di 2.302 itu udah plus berapa? 12-13 dolaran kalau nggak salah ya. Oh, udah bagus lah, udah tiang besar, saya baru masuk posisi sell. Bangun-bangun pagi udah dapat surat cinta, udah kena tendang lagi. Ya udahlah. Memang kadang belum ini kan, rezeki kita belum ada. Tapi ya paling nggak semalam saya serok-serok koin udah ada yang agak lumayan gitu ya. Kalau ada yang tanya mau swing apa, coba aja ini XEC drop lumayan, dia nanti ada hard fork juga ya, tanggal 17 kalau nggak salah ya. Jadi ya mudah-mudahan aja. Kalau yang pengen swing, saya semalam ada serok XEC buat swing ya, sama Chiliz. Saya serok Chiliz juga kemarin buat swing, sama Flare 3 itu saya ada serok kemarin buat swing. Flare lumayan. Kemarin begitu saya serok nggak selang 1 jam, hijau dia, langsung hijau Flare, ya kan? Ya lumayan, biarkan dulu lah swingnya, nanti lihat 2 minggu ke depan. Mungkin saya sih perkirakan CPI kali ini ya mudah-mudahan ya, ini namanya analisa, bisa benar bisa salah ya. Tapi perkiraan saya mungkin nggak naik gitu CPI. Tanggal 15 nanti ya, rilis data CPI, saya rasa nggak naik untuk April. Mungkin aja ada turun sedikit. Andai kata bisa turun sedikit, market bisa hijau gitu ya. Jadi ya kita lihatlah untuk ini malam ini data gembel.
Kalau dilihat data gembel, forecastnya ada naik dikit, tapi ya lihatlah, kita nggak tahu ini job opening nggak ada, justru drop minus, ya kan. Terus ekspor impornya malam ini ya. Besok juga lumayan, besok Jumat lumayan eventnya itu ya, NFP lagi sama unemployment rate. Nah ini juga mudah-mudahan unemployment rate-nya itu lebih naik lagi ya. Kita harap unemployment-nya naik lagi karena job opening juga minus, nggak bagus. Pembukaan lapangan kerja nggak ada ya, minus, merah tebal dia ya. NFP-nya juga source-nya drop ya, lihat NFP drop ini ya. Dia sebelumnya 303 ini dok ya. Ya mudah-mudahan besok eventnya keluar bisa agak lebih dongkrak ya. Masih ada ISM non manufacture PMI juga besok ya. Tapi agak naik dia ya, mudah-mudahan kita lihatlah. Mudah-mudahan besok eventnya agak bisa buat positif loh di market. Kalau saya lihat ini Jumat. Besoklah kita lihat malam ini gimana ini nanti data yang keluar ya, data gembel sama ini. Malah ini data gembel lumayan dia, ekspor impor sama trade balance Maret ya, itu juga ngaruh ke US dollar. Ini belakangan ini saya lihat gerak Bitcoin itu ikut Wall Street geraknya. Jadi kita agak ini lihat nanti ya. Makanya hari ini pertandingan timnas, kita support timnas lah ya. Hari ini timnas harus menang lawan Irak ya. Saya yakin kalau lihat dari permainan ininya, saya yakin dengan gaya bermain Irak, walaupun Irak posisi level mereka masih jauh di atas Indonesia ya, tapi dari pola permainan mereka dengan pola permainan Indo U2 timnas yang U23 ini masih bagus permainan kita sih. Saya lebih yakin anak-anak itu ini. Sisi ini balik kan, Rafael udah nggak ini kan. Dia balik main kan si Rafael, cuma kaptennya si Rido, siapa gantinya nanti lihat ya. Support lah, kita yakin timnas kita masuk kali ini ke Olimpik. Saya yakin sekali di urutan 3 ya. Mudah-mudahan kita Cuan Army semua doa buat timnas kita, oke? Biar doa didengar Tuhan, banyak yang doa kan nanti dikabulkan kita. Oke, semangat. Jadi malam ini jangan lemeskan otot. Ntar nggak bisa nonton bola kalau mesin otot ya. Santai aja, lihat market, tunggu pembalikan arah. Saya yakin Mei ini lebih positif daripada April kemarin. Saya yakin gitu ya. Cuma waktu, nggak usah terlalu ini. Kalau nggak yakin, nggak mungkin saya semalam serok lumayan lagi gitu. Koin pas buangan ya. Jadi bull belum habis. Oke, itu aja patokannya. Bull belum habis, jadi kalau ada diskon jangan takut masuk. Oke, begitu aja video di hari Kamis malam Jumat ini. Mari support timnas, jangan lemeskan ototmu. Spesial untuk malam Jumat hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.